Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fi din wa bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini, tempat yang berbarokah ini, insyaallah untuk melanjutkan pembahasan syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan materi kita di hadis yang ke-26 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, senantiasa kita untuk saling mengingatkan untuk memperbanyak rasa syukur kita setelah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita menyelesaikan bulan Ramadan, ya, menyelesaikan ibadah-ibadah meskipun dengan tertati-tati dengan kita berusaha, ya, itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita. Maka sudah sepatutnya kita memperbanyak syukur. Kemudian juga Allah berikan taufik kita melaksanakan Idul Fitri, ya. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada antum semua. Semoga amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus berlanjut di luar dari bulan Ramadan, baik itu amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Baik, ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li asatizatina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Al-hadithu sadisu wal ishruna anwa'u sadaqati. Qal mu'allif al-imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin yamshiha ila salati sadaqatun wa yumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Qala syarih Al-Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, ma yustafadu minal hadithi al-awwalu wujubu syukri ni'amillahi allati an'ama biha alaina. Athani as-sadaqatu la tanhasiru fil mali bal kullu ma'rufin sadaqah. Al-thalithu fadlul islahi bainan nasi. Al-rabi'u al-hathu ala imatatil adha anit tariqi. Al-khamisu al-hathu ala tawadu'i lianna hamlal muslimi mata'a akhihi wa hamlahu ala dabatihi wa imatatahul adha yatrudul kibra minal qalbi. As-sadisu fadlul islahi bainan nasi wa annahu sadaqatun lil muslimi. As-sabi'u fadlul masyi ila salati khasatan in kana al-masjidu ba'idan fa kullu khutwatin sadaqah.
As-saminu yanbaghi al-muslimi an yanwiya niyatan hasanatan inda kulli amalin mubahin ya'maluhu liyuthaba alaihi. At-tasi'u fadlu hadhil ummati haitsu ta'malu qalilan wa tarbahu katsiran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala al-muallif Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-26, al-hadits as-sadis wal 20 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap persendian dari manusia wajib atasnya sedekah, wajib baginya sedekah setiap harinya, di mana setiap hari yang terbit matahari pada hari tersebut, setiap hari yang terbit matahari pada hari tersebut. Baik, antum taruh titik di situ, di situ kan lanjut, taruh titik di situ. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun, memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih itu adalah sedekah. Wa yu'inur rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha, seseorang menolong orang lain untuk menaikkan dia ke atas hewan tunggangannya, au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau dia mengangkat barang dagangan atau barang orang lain di atas hewan tunggangannya, maka itu adalah sedekah. Jadi misalnya si A membantu si B untuk naik ke atas tunggangannya, maka si A hakikatnya telah bersedekah kepada si B. Si A membantu si B untuk mengangkat barang-barang bawaannya ke hewan tunggangan si B, maka hakikatnya si A telah bersedekah kepada si B. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, ucapan-ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin yamshiha ila sholati shadaqah, dan seluruh langkah yang dilakukan berjalan menuju salat itu adalah sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalanan itu juga sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian di sini dikatakan sulama ay mafsilun wa udwin, dia persendian. Wa qad sabata fi sahih Muslim anna adadal mafasili 360 mafsilan. Telah sahih dalam hadis Muslim bahwasanya jumlah persendian yang ada dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Taib alaihi ay alal mafsil, maksudnya wajib atas persendian tadi diberikan sedekahnya. Ai fi muqabalati ma an'ama Allahu bihi alaihi fi tilkas sulaniyati, sebagai bentuk apa? Membalas apa yang Allah berikan berupa nikmat pada persendian tersebut. Maksudnya itu kita bersedekah kepada sendi kita itu hakikatnya sebagai bentuk balasan atas nikmat yang Allah berikan pada persendian tadi. Taib. Id law syaa la salabahal qudratu. Karena kalau Allah berkehendak, Allah jadikan sendi tadi itu tidak memiliki kemampuan, luput darinya kemampuan, tidak bisa memiliki kemampuan untuk bergerak, persendian tadi. Kemudian ya'dilu baina isnaini ay mutakhasimaini, memperbaiki hubungan dua orang, maksudnya hubungan dua orang yang berselisih, itu sedekah juga, Taib. Khutwatin atau khutwatin bi fathil kha'i al marratul wahidatu. Ini kalau dibaca khutwatin ini artinya satu langkah. Taib, melangkah satu kali. Kalau dibaca dhamma wa bi dhammiha khutwatin ma bainal qadamaini, itu jarak antara dua kaki. Misalnya jarak antara dua kaki itu namanya khutwatin. Kalau orang satu kali melangkah itu namanya khutwatin, Taib. Yumitu ay yunhi atau yunahi,
Artinya menyingkirkan. Al-adza ay ma yu'dil marrata min qadarin wa najisin wa hajarin wa syaukin wa nahwi dzalika. Al-adza di sini maksudnya segala sesuatu yang menyakiti orang yang lewat, ya, berupa hal-hal yang buruk, ya, najis, batu, duri dan yang lainnya. Itu maksudnya al-adza, menyingkirkan itu, ya. Kalau di kita ini mungkin apa ini batang pohon mungkin ada di jalan atau batu, ya, atau yang lain. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, wujubu syukri ni'amillahi allati an'ama biha alaina. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Wajib dia disyukuri. Ya. Taib, siapa yang masih ingat rukun syukur itu ada berapa? Hah? Syukur itu ada 3. Pertama, yang kedua itu, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang pertama mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua memuji Allah dengan lisan. Baik. Yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah atau menjauhi maksiat. Ya, ini bentuk apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu la tanhasiru fil mali bal kullu ma'rufin shadaqah. Nah, ini perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Ya, ini kita semua, ya. Sedekah itu tidak terbatas pada harta saja. Ya, sedekah itu tidak terbatas pada harta saja. Bahkan seluruh perbuatan baik itu sedekah. Ya. Ada orang, kita ini dulu di depan teras misalnya, ada orang, ya, perjalanan mungkin dari Makassar sana, bingung cari jalan di mana kan, tiba-tiba singgah dia. Mau ke itu di mana ya? Mau ke arah Popayato itu di mana misalnya? Baik, dia tahu, coba lewat sana, nanti lewat sana. Sedekah itu. Ya, sedekah. Baik. Nah, ini dengan kita mengetahui hadis ini makin yakin kita, makin insya Allah makin yakin kita, makin bisa timbulkan dalam hati, ya. Baik. Ada orang tidak sholat misalnya, diingatkan, ayo sudah sholat begini. Sedekah itu. Sedekah. Ya. Mungkin ya setiap harinya itu kita sudah banyak bersedekah, cuma kita tidak sadar kalau itu sedekah seperti itu. Baik. Setiap harinya mungkin, ya, orang-orang yang beriman, ya, ikhwan fillah azakumullah, ya, baik, itu sudah bersedekah setiap harinya. Cuma dia tidak sadar kalau itu adalah sedekah. Nah, dengan kita mempelajari hadis ini, insya Allah, ya, bisa dihadirkan ketika melakukan perbuatan ma'ruf. Seluruh ma'ruf adalah sedekah. Ada orang belum bisa pelajaran yang belum dia mengerti, kemudian dia tanya sama temannya, dijawab sama temannya, antum ini sudah diulang-ulang kali misalnya. Padahal kalau dia kasih tahu itu sedekah itu, ya. Jadi inilah keistimewaan agama Islam, ya. Orang yang tidak punya uang pun bisa sedekah. Orang yang tidak punya uang bisa sedekah. Makanya dibilang la tanhasiru fil mali, tidak terbatas pada harta sedekah tersebut. Kemudian yang ketiga, fadlul islahi bainan nasi, keutamaan memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih. Ya. Kalau dua orang yang berselisih saja itu, ya, keutamaannya besar, itu juga terhitung sedekah. Bagaimana kalau yang diperbaiki ini apa? 2 kampung, 2 kelurahan misalnya, atau 2 kampung, ya, tentu, ya, masya Allah lebih besar lagi. Baik, makanya itu namimah itu, ya, namimah itu dosa besar. Ya, namimah itu adalah dosa besar karena dia akan menimbulkan permusuhan antara 2 orang atau lebih, ya. Namimah itu, dia bilang sana sama ini, masa antum begini? Dia bilang antum begini, ya, saya begitu. Itu namimah itu, ya, adu domba. Nah, ini lawannya apa? Ini, ya, ta'dilu bainal isnain, memperbaiki, ya, hubungan 2 orang yang berselisih. Taib. Kemudian al-hassu ala imatatil adza anit tariqi, motivasi untuk menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ya. Taib. Berarti kalau misalnya kita dimotivasi untuk menghilangkan gangguan dari jalanan, ya, di situ terdapat keutamaan sedekah, ya, ada pahala di situ.
Berarti mendatangkan gangguan di jalanan itu, ya, pemahamannya apa? Ya, itu mendatangkan dosa. Ya. Taib. Lagi rame itu ya. Iya. Antum merasa gangguan enggak itu yang di jalan sekarang ini? Hah? Iya. Iya. Ya. Jalan ada baik-baik, bikin macet, entah bikin ini ya. Baik, ditambah lagi ada suara-suara yang ya seperti itu. Baik, berdosa itu. Berdosa itu ya, mendatangkan gangguan di jalanan ya. Jalan bagus-bagus ya. Disebutkan juga diantara termasuk gangguan juga ya, misalnya jalan umum tapi dipakai untuk acara begitu ya, sebagian mengatakan demikian meskipun sudah izin sama pemerintah mungkin, tapi kan itu jalan umum misalnya dipakai misalnya ya, kenapa tidak cari lapangan atau cari gedung saja atau yang lainnya misalnya, kenapa harus jalan, apalagi jalan ya, kalau ke arah sana biasanya jalan apa, jalan poros itu mereka jadikan acara, tempat acara ya, sampai malam, sampai tengah malam biasanya ya, Allah musta'an. Taib. Kemudian yang kelima, al-hasu ala tawadu ya, motivasi untuk bersikap tawadu ya. Taib, lianna hamlal muslimi mata'a akhihi wa hamlahu ala dabbatihi wa imatatuhu al-adha yatrudul kibra minal qalbi. Nah, ini. Karena ketika seseorang ya, membantu seorang muslim untuk mengangkat barang muatannya ya, karena seorang muslim yang membantu saudaranya untuk mengangkat ya, barang muatannya, atau dia mengangkat saudaranya tadi, mengangkat naik ke atas tunggangannya ya, mungkin digendong atau mau apa, tidak mampu misalnya. Dan ini tidak mesti hewan tunggangan dabbah yang kita pahami, oh hewan yang berkaki empat, tidak mesti. Mungkin naik ke mobil ya, ke motor, ke bentor atau yang lainnya misalnya, ke bis atau yang lainnya ya. Itu bentuk tawadu ya, itu bentuk tawadu. Taib. Termasuk juga menghilangkan gangguan dari jalanan. Ini semua akan menghilangkan ya, menjauhkan dari kesombongan yang ada dalam hati ya, menghilangkan kesombongan yang ada dalam hati. Taib. Nah, kalau kita lihat di sini tidak hanya terbatas hanya sekedar dia membantu ya. Ini kalau kita lihat ini yang kuat atau yang bisa membantu yang tidak bisa begitu. Ya, kalau mau dilihat secara umumnya. Iya kan? Ya. Ini kan orang yang mampu mengangkat ini untuk saudaranya. Saudaranya mungkin tidak mampu mengangkat tapi dibantu sama dia. Tapi itu hanya contoh saja ya. Dan contoh ini tidak terbatas hanya contoh itu ya. Mungkin ada dia punya keahlian ini, kemudian temannya tidak bisa misalnya, tapi dibantu sama dia. Nah, itu masuk juga ikhwan. Jadi tidak hanya terbatas menggendong orang naik ke atas kendaraannya atau membantu dia mengangkat muatannya. Tidak hanya itu. Yang lain ya, termasuk juga yang lain. Baik. Itu semua akan menghilangkan kesombongan dari dalam hati. Yang keenam, fadlul islahi bainan nasi, keutamaan memperbaiki hubungan dua orang atau hubungan di tengah-tengah manusia. Wa annahu shadaqatun lil muslimi, dan bahwasanya itu adalah sedekah bagi seorang muslim. Yang ketujuh, fadlul masyi ila sholati khassatan in kana al masjidu ba'idan fa kullu khutwatin shadaqatun. Keutamaan berjalan menuju salat, khususnya jika masjidnya itu jauh ya, berjalan ya menuju salat khususnya masjidnya itu jauh, maka seluruh langkah itu adalah sedekah ya. Dijelaskan dalam hadis yang lain, seluruh langkah itu akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Baik, itu yang kedua. Hadis yang lain lagi disebutkan, kata Nabi SAW, man goda ilal masjidi aw roha, siapa yang berpagi-pagi berjalan menuju masjid, atau dia keluar di sore hari menuju masjid. Ini lebih umum daripada berjalan ya. Hadis ini lebih umum daripada berjalan. Siapa yang keluar di pagi hari menuju masjid atau keluar di sore hari menuju masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw roha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Allah akan persiapkan baginya di surga hidangan ya. Allah siapkan baginya hidangan di surga setiap kali dia keluar di pagi hari dan keluar di sore hari ya.
Disiapkan setiap kali. Antum bayangkan misalnya antum di halako 1 pekan 2 kali atau 3 kali, ya berarti 2 kali misalnya. Belum lagi kalau misalnya di luar halako antum pergi sholat subuh atau pergi sholat asar, ya masuk itu, ya termasuk itu. Disiapkan hidangan baginya di surga setiap kali dia keluar pergi masjid atau keluar di pagi hari atau keluar di sore hari. Taib. Yan bagi lil muslimi an yanwiya niyatan hasanatan inda kulli amalin mubahin ya'maluhu. Yang ke-8, sepatutnya bagi seorang muslim ya meniatkan dengan niat yang baik setiap kali dia melakukan amalan-amalan yang mubah, perbuatan-perbuatan yang mubah yang dia lakukan. Liusaba alaihi, ya. Liusaba alaihi, agar dia mendapat ganjaran, agar dia diberikan ganjaran atas perbuatan tersebut. Ya, apa diantaranya perbuatan yang mubah? Misalnya makan, ya. Makan, dia niatkan untuk apa? Supaya lebih kuat beribadah, supaya kuat menuntut ilmu atau kuat, itu akan diberikan ganjaran dia makannya itu, ya. Baik, misalnya apa lagi? Misalnya tidur, ya. Kenapa tidur? Supaya ya, tidak mengantuk nanti, misalnya bangun misalnya sholat malam atau tidak mengantuk beribadah atau apa yang lainnya misalnya, ya. Dia niatkan itu, maka dia diberikan ganjaran pahala. Apalagi diantaranya yang mubah, olahraga. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, saya hampir lupa itu, masya Allah. Olahraga misalnya. Nah, olahraga untuk apa olahraga? Ya, untuk pasang story ya di WA. Ya. Olahraga untuk apa? Ya, olahraga supaya apa? Supaya kita kuat, ikhwan, beribadah. Ya, supaya tidak ngos-ngosan kalau isi materi, ya. Ya, yang misalnya sudah ngajar misalnya, dia olahraga, ya. Supaya apa juga? Ya, olahraga supaya dia bugar terus, supaya bisa dicari nafkah sama untuk anak istrinya misalnya. Kalau dia sakit, siapa yang cari nafkah misalnya? Jadi jangan ya, meskipun antum mungkin sudah melakukan ibadah-ibadah perbuatan-perbuatan mubah yang lain, tapi antum jangan sampai lupa olahraga. Antum olahraga juga. Apalagi kalau misalnya olahraganya olahraga sunnah, masya Allah, ya, double lagi tuh, lain lagi pahalanya. Ya, olahraga. Anda pernah dinasihati sama orang punya ustadz, ya, hafizahullah. Dia bilang, coba antum itu, ya, waktu anak punya badan masih dulu, ya, masih agak naik sedikit, ya. Sekarang suatu turun sedikit. Ya. Dibilang, coba antum itu, ya, olahraga sedikit, dia bilang. Supaya kalau isi materi tidak ngos-ngos, supaya ya tidak susah banget ini nih. Anak ingat sekali itu, ya, masya Allah, hafizahullah. Dikasih nasihat begitu. Artinya ini amalan mubah sebenarnya nih olahraga ini. Ya, bukan untuk mau cari apa, tidak ada, ya. Semata-mata supaya kuat kita beribadah, kuat kita menuntut ilmu, ya, itu olahraga. Baik. Makanya amalan-amalan yang mubah itu tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya untuk buruk, ya dapat dosa. Kalau dia niatnya untuk kebaikan, untuk menjadi wasilah melakukan amal soleh, maka dia juga, ya, taib, maka dia juga mendapat pahala. Taib. Kemudian yang ke-9, fadlu hadzil ummati haitsu ta'malu qalilan wa tarbahu katsiran. Nah, ini juga keutamaan umat ini, di mana umat ini, ya, amalannya itu, mengamalkannya dia beramal sedikit namun dia mendapatkan untung yang banyak, untung yang besar. Ya. Taib. Dia beramal sedikit tapi dia apa? Dapat untung yang besar. Ya, untungnya banyak. Taib. Kemudian faedah, kata Syekh hafizahullah, raq'atud duha tujzi'u amma dzukira fil hadithi. 2 rakaat salat duha, ya, 2 rakaat salat duha itu sudah mencukupi dari apa yang telah disebutkan dalam hadis ini. Yaitu 2 rakaat salat duha itu sudah mencukupi sedekah 360 sendi, itu maksudnya. Ya. An Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu fil insani, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fil insani 360 mafsilan. Di dalam diri seseorang itu ada 360 sendi.
fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi shadaqatin. Maka sudah sepatutnya dia bersedekah bagi seluruh sendi-sendi tersebut dengan satu sedekah. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah?" Siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nah, taib. Siapa yang mampu melakukan hal tersebut? Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nukha'atu fil masjidi tadfinuha." Taib. Dahak yang ada di masjid yang engkau kubur. Ya, kan dulu kan di zaman Nabi kan itu tanah ya dia punya ini ya. Jadi kadang ada dahak di masjid ya, orang sholat mungkin dia buang ludah ya. Taib. Dahak yang engkau kubur di masjid, maksudnya yang engkau, yang engkau jadikan dahak ini jangan sampai mengenai orang gitu. Jangan sampai terkena di kakinya orang atau tangan atau yang lainnya misalnya. Jadi dia kubur ya. Wasyai'u tunahihi anit tariqi. Begitu pula sesuatu yang engkau singkirkan dari jalanan atau gangguan yang engkau singkirkan dari jalanan. Taib. Maka itu semua ya, kata Nabi SAW itu bisa mencukupi ya, itu bisa apa? Mencukupi ya, kalau kita ambil mungkin di zaman sekarang mungkin ada di masjid kita ya, mungkin ada mungkin kotoran hewan mungkin ya, mungkin kotoran hewan mungkin ada tiba-tiba mungkin ada kucing, ada muntah misalnya dia ya, kemudian dia bersihkan ya, insya Allah mudah-mudahan mungkin bisa masuk termasuk itu yang apa ini dahak yang dikubur tadi itu ya, mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Kemudian apa kata Nabi SAW, fa illam tajid faraqatad duha tujzi'uka. Kalau engkau tidak mendapati dua hal yang tadi, dahak yang engkau kubur tadi hilangkan dari masjid atau sesuatu yang engkau singkirkan dari jalanan ya, kalau engkau tidak mendapati dua hal tersebut, maka 2 rakaat salat duha itu sudah mencukupimu ya, dalam apa? Dalam bersedekah 360 sendi. Baik. Terakhir kata beliau ya di sini, wa afdalu waqtin li salatid duha inda ishtidadil harri qabla adh-dhuhri. Waktu salat duha yang paling afdol yaitu ketika matahari itu mulai panas ya, matahari sudah mulai meninggi, sudah mulai menyengat panasnya sebelum waktu zuhur ya. Dikatakan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, annahu ra'a qauman yusalluna minad duha, bahwasanya suatu ketika Zaid bin Arqam melihat suatu kaum itu salat ya, salat dari waktu duha. Jadi masuk waktu duha langsung salat begitu. Berarti masih pagi sekali kan? Ya, masih pagi sekali. Faqala, maka Zaid bin Arqam mengatakan, "Ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal?" Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya salat di selain waktu ini itu lebih afdal? Maksudnya di selain dari waktu pagi yang masih waktu duha, ya masih ini sekali ya, masih pagi sekali gitu ya. Kata beliau, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya ya, salat di selain waktu ini, ya, waktu ini maksudnya waktu yang masih duha, masih pagi sekali ya, itu lebih afdal. Kata beliau, inna Rasulullah SAW qala salatul awwabina hina tarmadul fisolu. Ya, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, salatnya al-awwabin, yaitu at-ta'iin, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, salatnya mereka itu hina tarmadul fisol. Ya, ketika apa? Tarmadul fisol, hina yahtariku akhfafal fisoli min syiddatil harri ramli, min syiddati harri raml ya. Taib. Yaitu ketika waktu panasnya itu telah memanaskan kaki-kakinya anak unta ya. Kaki-kakinya anak unta karena panasnya pasir atau tanah ya di waktu tersebut. Jadi sudah naik matahari ya. Disebutkan sebagian guru-guru kita menyebutkan itu antara sekitar jam-jam setengah 10 ke atas sampai sebelum waktu zuhur. Itu sudah mulai tinggi matahari. Itu kalau di negeri Arab itu apa? Unta-unta, anak-anak unta itu kalau dia sedang ada di ini tuh sudah mulai panas kakinya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Menjalar dari panasnya tanah yang kena matahari itu. Seperti itu. Itu maksudnya hina tarmadul fisal. Taib. Wallahu a'lam
bisawab. Jadi itu waktu yang afdol untuk sholat duha. Jam sekitar ya mungkin jam-jam setengah 10 sampai mungkin jam-jam 11-an lah. Ya, jam 11 menuju setengah 12 begitulah ya. Baik, itu waktu yang afdol untuk sholat duha. Adapun kalau dia kerjakan di bawah dari itu, ya insya Allah sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi apa? Bersedekah 360 sendi. Dan juga disebutkan di antara pendapatnya dari Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW itu sholat duha itu gibban, ya kadang-kadang, tidak setiap hari seperti itu. Ya, ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita azan dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Al-hadithu as-sabi'u wal-ishruna haqiqatul birri wal-ithmi. Qala al-muallifu rahimahullah anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu rawahu Muslimun.
Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Hadithun hasanun ruwinahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbalin wa Darimi bisnadin hasanin. Qala syarih hafizahullah ma yustafadu minal hadithi al-awwalu at-targhibu fi husnil khuluqi al-thani fadlu husnil khuluqi al-thalithu al-fatwa la tuhillu ma harramahullahu wa la tuharrimu ma ahallahu ar-rabi'u al-haqqu wal batilu la yaltabisu amruhuma 'alal mu'minil basiri. Al-khamisu wuduhu syari'ati min haitsul birri wal ithmi. Min haitsul birru wal ithmu wal ithmi. Min haitsul birru wal ithmu. As-sadisu an-nafsu tatma'innu lil khairi wal birri. As-sabi'u min alamatil birri irtiyahun nafsi lahu watmi'nanuha bihi. As-saminu min alamatil ithmi annahu yusabbibu harajan lin nafsi wa dayyiqan laha. At-tasi'u al-birru la yustahya man fa'alahu fil khalwati wa fil mujtami'atil 'amati bi khilafil ithmi fa in fa'alahu fil khalwati yusabbibul haraja wa dayyiqa wa fa'alahu fil alaniyati yastahya minhu Baik, kemudian ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ke-27, hakikat dari kebaikan dan dosa atau kebajikan dan dosa. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al birru husnul khuluqi. Kebaikan atau kebajikan itu adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Sementara dosa adalah apa yang bergejolak di dalam dadamu. Dosa adalah apa yang bergejolak di dalam dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Dan engkau tidak suka manusia melihat engkau, ya, ketika melakukan perbuatan tersebut. Engkau tidak suka manusia melihatmu ketika melakukan perbuatan tersebut. Itu adalah dosa. Hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dari Wabisah ibni Ma'bad, ya, antum ganti itu ya, dia punya harokat, ya. Dari Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata kepadaku, ji'ta tas'alu anil birri, apakah engkau datang ingin bertanya tentang apa itu kebajikan atau kebaikan? Qultu na'am, maka aku katakan iya ya Rasulullah. Qala, kemudian kata Nabi, ya, Nabi menyanggah, ya, menyanggah siapa ini? Wabisah, ya. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Kalau engkau tidak tahu apa itu kebaikan, apa itu kebajikan, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru, kebajikan itu adalah matma'annat ilaihin nafsu, adalah apa saja atau perbuatan apa saja yang membuat jiwa itu menjadi tentram, ya, perbuatan apa saja yang membuat jiwa itu menjadi tentram. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadikan hati itu menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi tentram. Ya, jadi kalau kita bingung apa yang perkara ini, ya, kita minta fatwa kepada hati kita. Ya, kalau kita lakukan itu, ya, akan menenangkan, ya, itu adalah albir, itulah kebaikan. Wal ithmu, sementara dosa itu adalah ma haka fin nafsi, apa yang bergejolak di dalam hati.
Ya, apa yang bergejolak dalam jiwa. Wa taraddada fis sadri, yang meragukan di dalam dada. Itu adalah dosa yang meragukan dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, ya. Meskipun orang-orang itu telah berfatwa kepadamu untuk apa? Melakukan hal tersebut, ya. Orang-orang telah berfatwa kepadamu, baik itu orang-orang yang tahu maupun wa aftauka, maupun orang-orang yang tidak tahu, ya. Berfatwa kepadamu untuk melakukan hal tersebut. Baik. Hadis ini hasan, yang diriwayatkan kepada kami di dalam dua musnad, yaitu musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal dan musnad Ad-Darimi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Baik. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, di sini disebutkan albirru, kebajikan adalah ismun jami'un likulli khairin, nama yang mencakup untuk seluruh kebaikan, itulah kebajikan, ya. Albir, ya. Albir itu kebajikan. Taib, itu nama yang mencakup untuk seluruh kebaikan. Husnul khuluqi ay at-tahalli bis sifatil hamidati. Ini juga sudah pernah kalau enggak salah di pembahasan tazkiyatun nafs, ya, di bulan Ramadan kemarin, ya. Nah, husnul khuluq, akhlak yang baik itu apa? At-tahalli bis sifatil hamidati, memperindah diri dengan sifat-sifat yang terpuji, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Wat takhalli anis sifatil dzamimati, dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu namanya apa? Akhlak yang baik. Baik. Dalam definisi yang lain, tazkiyah, ya. Tazkiyah itu yaitu tazkiyah itu tahalli wa takhalli, atau tahalli wa takhalli, ya. Di antara kaidah apa? Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, amalan-amalan soleh, dan menjauhkan diri, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang buruk, yang tercela. Itu namanya apa? Itu namanya husnul khuluq, akhlak yang baik. Al-ismu ay adzanbu, dosa, ya. Haka fi sadrika ay taharraka fin nafsi, bergejolak di dalam jiwa. Wa taraddada fil qalbi, meragukan di dalam hati. Itu dosa itu. Ya. Walam yansyarih, ya, walam yansyarih lahu sadru. Jiwa itu tidak menjadi lapang ketika melakukannya. Jiwa itu tidak menjadi lapang ketika melakukannya. Jadi jangan kita berpikir orang-orang yang bergelimang dengan dosa, ya, dengan kemaksiatan, kita lihat dia senang-senang, ya. Mungkin dia di sosmed atau di mana senang-senang, misalnya kita lihat, tapi dia bergelimang. Kita katakan itu orangnya hatinya itu doyik, itu hatinya itu apa? Sempit hatinya itu. Taib, hanya saja kita tidak bisa lihat. Sempit hatinya. Apa buktinya? Ya, terkadang apa? Susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat. Itu hati yang sempit, qaswatul qalb, ya. Hati yang keras, ya. Taib. Nah ini. Wa hasala fil qalbi minhu syak, timbul keraguan di dalam hati. Itu dosa, ya. Apa saja yang menimbulkan keraguan dalam hati itu dosa. Wa khaufun likaunihi dzanban, dan juga akan menimbulkan rasa takut. Likaunihi dzanban, karena dia adalah dosa, ya, karena dia adalah dosa. Baik. Nah, di antara indikasi dosa juga apa? Hakikat dosa, ya, yang tadi itu dikatakan wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Engkau apa? Engkau tidak suka kalau manusia tahu, manusia melihat engkau melakukan hal tersebut. Berarti itu apa? Itu dosa. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang ya fine-fine saja melakukan dosa depan umum, ya kita katakan itu sudah hatinya memang sudah seperti itu, ya. Baik, hatinya sudah seperti itu. Ya, saking sudah kotornya, saking sudah kerasnya hatinya, sampai-sampai dia fine-fine saja melakukan dosa di hadapan orang banyak, ya. Baik, ini kalau kita katakan ini dosa yang misalnya ini kalau orangnya masih agak-agak netral begitu, ya. Nah, dia bingung apakah ini dosa atau ini. Nah, kalau dia lakukan ini, dia tidak suka dia dilihat orang melakukan ini, berarti itu dosa berarti. Ya. Baik, berarti itu dosa. Dia tidak suka orang lain melihat dia melakukan perbuatan tersebut. Baik.
Ai karohatan diniyatan, yaitu tidak suka dia dari segi agama, ya. Maksudnya hal yang dibenci dari segi jika ditinjau dari agama. An yattali alinas ai umathiluhumul ladzina yustahya minhum, ya, menyerupai mereka yang mereka yustahya minhum, yang mereka dianggap memalukan, ya, dianggap memalukan, ya. Ketika dia melakukan tersebut, dianggap perbuatan tersebut memalukan, berarti itu dosa, ya. Taib, perbuatan tersebut memalukan, berarti itu dosa. Taib. Itma'annat ilaihi nafsu ay sakanat ilaihi nafsu at-thayyibatu. Ini. Ya, kalau kebaikan itu adalah yang membuat tenang jiwa. Ya. Jiwa yang baik itu tenang dengannya, tenang karena melakukannya, ya. Taib. Aftakan nasu ulama'uhum wa aftauka ay bi khilafihi, ya, meskipun orang-orang yang tahu itu memberi fatwa kepadamu, ya, lakukan ini misalnya, tapi itu perbuatan dosa, ya, dia tetap dosa, dia tidak akan menjadi halal, tidak akan menjadi kebaikan, ya. Kalau syariat sudah mengatakan itu dosa, ya dosa, meskipun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu itu dia fatwakan, lakukan saja misalnya. Wa aftauka ay bi khilafihi, atau orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak tahu itu memerintahkan untuk melakukannya. Baik. Terus bagaimana contoh penerapannya ini, misalnya nih penerapannya nih, ya. Saya ambil contoh, misalnya ada orang dia belajar kan, dia belajar. Ini pernah adalah kejadian dia sampaikan ke anak, ya, dia sudah ikut di halaqah begitu, ya, ikut halaqah pembelajaran sudah rutin gitu, ya. Untuk lebih jelas saya bilang bukan di halaqah kita, ya, bukan di halaqah di masjid ini, supaya antum tidak berpikir kemana-mana gitu, ya, supaya saya sampaikan memang bukan juga halaqahnya di mungkin akhwat punya halaqah juga, bukan orang dari sana lah, dari jauh, ya, dia cuma cerita curhat ke anak, dia cerita, dia bilang dia sudah ikut halaqah begini, ya, sudah rutin, sudah tahunan gitu, ya. Tiba-tiba ketahuanlah dia ikut halaqah itu, ya, sama adalah seseorang gitu, ya, seorang yang ditokohkan gitu. Baik. Kemudian ini mengatakan, coba pikir-pikir lagi begini kan. Akhirnya timbul keraguan sama dia. Timbul apa? Keraguan. Apakah saya ini betul tidak saya ini masuk ke halaqah ini atau tidak begitu, ya. Apakah saya ini sudah betulkah jalanku menuntut ilmu ini masuk ke halaqah itu atau tidak? Karena setelah mendengar penjelasan dari ada orang yang ditemui juga gitu, ya. Jadi sempat timbul kayak syubhat begitulah. Jadi dia sempat ragu apakah saya lanjutkan atau tidak halaqah ini. Nah, itu penerapannya di hadis ini. Istafti qalbaka, ya, tanya, minta fatwa sama hatimu. Kalau antum merasa perbuatan antum, ya, melakukan antum belajar di halaqah tersebut, ya, menenangkan hati antum menjadi tambah wawasan, berarti itu bukan dosa berarti. Jangan antum tinggalkan. Iya kan? Nah, baik. Seperti itu. Ya, penerapannya seperti itu. Kalau kita lakukan terus misalnya, jadi tenang hati kita, jadi ini kita. Berarti itu bukan dosa berarti. Ya. Taib, wa in aftakan nasu, meskipun orang-orang yang berilmu itu kasih tahu, suruh berhenti misalnya, ya, orang yang berilmu sudah berhenti saja, atau ini demikian dan demikian misalnya. Biasa kan seperti itu, orang lagi fokus belajar, tiba-tiba kena syubhat di tengah jalan, akhirnya berhenti belajar. Seperti itu. Istafti qalbaka, tanya hatimu, ya. Ini sudah betul tidak ini? Kalau antum misalnya berhenti itu menjadi ragu, menjadi bimbang, menjadi bergejolak hati, berhenti belajar tadi ini misalnya, berarti apa itu? Dosa berarti antum berhenti itu. Iya kan? Paham ya? Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa? Istafti qalbaka. Baik. Ya, ala kulli hal, orang-orang yang belajar itu pasti ada ujian dia, ya. Pasti akan ketemu dengan ujian yang demikian. Baik, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis? Yang pertama, at-targhibu fi husnil khuluqi, ya. Motivasi untuk berakhlak yang baik. Baik, disebutkan juga bahwasanya
tidak ada yang lebih berat, yang lebih memberatkan timbangan anak Adam pada hari kiamat melebihi apa? Akhlak yang baik, ya, akhlak yang husnul khuluq. Taib. Kemudian yang kedua, fadlu husnil khuluqi, ya, keutamaan akhlak yang baik. Sudah berlalu juga ada hadisnya, kita sudah pelajari juga di Arba'in An-Nawawiyah, sudah berlalu. Taib. Yang ketiga, al fatwa la tuhillu ma harramahullahu. Fatwa itu tidak serta-merta menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Wala tuharrimu ma ahallahullahu. Dan fatwa itu tidak serta-merta mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Ya, itu fatwa. Baik. Kemudian yang keempat, al-haqqu wal batilu la yaltabisu amruhuma al mu'minil basiri. Masya Allah, ini bagus sekali ya, kata beliau ini, ya. Kebenaran dan kebatilan ini tidak akan, keduanya ini tidak akan bercampur atau tidak akan iltibas, tidak akan samar. Ya, perkara keduanya ini tidak akan samar bagi siapa? Bagi orang mukmin yang memiliki apa? Memiliki pandangan mata hati, al-basir, ya. Baik. Nah, ini. Kebenaran dan kebatilan itu tidak menjadi samar perkara keduanya itu, ya. Bagi orang mukmin yang memiliki mata hati,